Masih kumpul ngatur tegangan barang. Oke, seperti yang tadi saya ungkapkan, silakan teman-teman, saya memberi kesempatan mungkin pada 5 orang. Depan 1, 2, 3, lanang kabeh. Nah, sik apa itu loro ngono lho. Apa telu? Nah. Sampai di sini. 3, 4, 5, satu lagi nggak apa-apa. Nah, di sini tadi 6. Saya minta teman-teman untuk tolong nama dari mana. Saya kepengen di belakang dulu mas. Indonesia. Loh kok jadi lanang yang buri. Ya secara apa-apa tak tompo kan pakai dia mati segala macamnya. Bunyi nggak mas? Mik. Mas, Irfan tolong ya, mundur miknya. Nah orang ini mas, digantinya aja. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi dari Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini pengen tanya ini Bu. Tugas dan tanggung jawab profesi guru yang membedakan guru dengan profesi lain itu kan ada 3. Pertama, guru itu sebagai administrator. Kedua, sebagai fasilitator. Ketiga, guru itu sebagai tim teachingnya atau agen pembelajarannya itu sendiri. Nah, ini sama dengan tugasnya orang tua. Orang tua juga ngajar. Orang tua juga sebagai administrator. Buktinya apa? Kalau nggak ada yang ngurusin SPP anaknya lah, siapa sih harus bayar. Kemudian juga sama. Nah, ini pertanyaannya cuma simpel Bu. Apa yang membedakan guru dengan orang tua? Sudah selesai itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu, aku sih jawab Bu. Ono guru sing dadi wong tua ning ono wong tua sing ora dadi guru. Tadi di sebelahnya ada ya yang tiga, silakan. Buri apa mau? Oh, akesek kono aja ditinggal sik buri sik. Sing selalu ditinggal sing buri ya masalahnya yang mulane buri sik. Silakan ya. Berdiri Mbak. Makasih. Sebenarnya saya ingin dari dulu gitu aku tadi grogi tuh sebenarnya gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Pink. Saya tinggal di Kota Gede.
bertegala. Makasih. Mungkin pertanyaannya nggak spesifik tentang guru ya. Sebenarnya saya ingin bertanya suatu hal gitu sama Cak Nun dari dulu saya, tapi nunggu momentum, apakah momentumnya tepat atau enggak gitu. Saya nggak tahu gitu. Dari dulu nggak pernah jadi nanya-nanya gitu. Saya beraniin aja lah sekarang. Mudah-mudahan tidak apa-apa gitu saya. Ayo saya kita konten. Sejak kecil gitu saya sering bertanya-tanya tentang sebetulnya apa sih maksud Tuhan dengan kehadiran saya di dunia ini. Kenapa saya dilahirkan dari rahim ibu saya gitu. Kenapa saya dilahirkan di suatu daerah. Terus terang aja Kak, selama ini saya merasa tidak adil hanya karena saya berasal dari daerah tertentu gitu. Orang ada sebuah stereotip yang buruk gitu, sehingga saya yang nggak tahu apa-apa pun kena dosanya gitu. Ini kan berarti ada sesuatu yang... Dari mana Mbak? Nah, itu jelas datangnya. Saya aslinya dari Indramayu Pak. Oke. Ya. Dan pertanyaan itu terus menerus hadir gitu dalam pikiran saya sampai kemudian dalam kehidupan sehari-hari persoalan takdir kan tidak hanya berhenti sampai di situ gitu. Dalam artian misalnya ketika orang tuh kadang saya melihat gitu, entah itu hanya subjektivitas saya, kadang orang tuh ada orang yang ketika membuka pintu dia sudah menemukan ruangan yang dia cari dan merasa nyaman di situ. Tapi ada orang yang membuka begitu banyak pintu tapi tidak menemukan apa yang dia cari gitu. Analogi saya sering mengatakan bahwa kadang ketika kita haus gitu, ada orang yang intuisinya langsung mengatakan air putih itu sebagai sesuatu yang sehat dan baik gitu. Tapi kadang ada orang yang harus mencoba lapen dulu, harus mencoba ciu dulu gitu. Sampai dia mendapat intuisi air putih itu gitu. Misalnya ini hanya analogi saja. Seperti itu gitu. Yang saya ingin tanyakan adalah apa sih sesungguhnya yang mempengaruhi proses keberlikuan hidup seseorang itu menjadi berbeda-beda satu orang dengan satu orang yang lain gitu. Apakah takdir itu sesuatu yang holistik atau sesuatu yang mekanik gitu? Atau apakah bagaimana menurut Cak Nun tentang karma sendiri itu apa? Kadang saya juga sering bertanya karma itu muara dan hulunya di mana sih? Karena dulu waktu kecil ketika ibu saya sering marahi saya, kalau jadi anak nggak boleh durhaka katanya. Nanti anak kamu kecil nanti kamu kalau punya anak durhaka lagi sama kamu. Saya dengan entengnya menjawab, berarti ibu dulu durhaka dong sama ya itu mungkin yang sering kali menjadi pertanyaan saya sebetulnya hulu dan muara dari karma sendiri seperti apa ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Makasih. Ya. Mikirnya ke depan. Orang wanita kan jebul di tak catat ini papa dari letaknya 4 hal ini. Oke, silakan yang lain. Mic-nya tolong di estafetkan. Aku daftar lu mau sih daftar sih. Oke, kesini dulu ke depan nih. Engkau ya kedua ya. Tolong Mas Mic. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ibu guru yang saya cintai. Saya bertanya tentang keteladanan. Nama Muktasid, asal Brebes. Ya, tapi sekarang tinggal ngekos di sini. Saya tanya tentang keteladanan. Kan pengajaran yang paling efektif adalah keteladanan. Contoh yang nyata dari yang ngomong itu. Mana mungkin ngomong bisa dituruti kalau nggak mencontohi dulu. Itu rumus utama. Makanya Nabi Muhammad berhasil karena ada contohnya langsung, konkret gitu. Nah, sekarang saya sendiri mau mencontohkan kepada anak saya yang kelas 4 SD mau naik kelas 5 itu kesulitan. Karena saya sendiri kan jarang ketemu anak, sulit memberi contoh pada anak. Nah, jadi cuma yang umum-umum yang saya nasihati. Tapi anak itu selalu kritis, sekarang tuh sangat kritis. Yang ditonton, yang dilihat sehari-hari itu jadi referensinya, sering banyak membantah itu loh. Lah, abah ngomong gitu, nyatanya orang-orang tua yang itu yang saya lihat kayak gini. Jangan-jangan abah juga kayak gitu, karena rata-rata gitu. Manggil saya itu abah gitu loh. Karena orang Brebes gitu, orang banyak abah. Nah, terus saya kesulitan, kerepotan mendidik anak saya ini. Pusing gitu. Kemudian ya saya cuma ngajak sholawatan itu. Tapi ya karena ya saya juga sangat dangkal bahasa Arabnya, jadi ya cuma yang mudah-mudah saja deh, nggak kayak Cak Nun atau yang hasanahnya banyak sekali itu. Ya cuma sedikit tuh. Jadi ya anak saya juga merasa kurang puas itu. Nah, mencari yang bahkan dia tuh karena suka nonton TV ya, kadang referensinya dari TV, dari lingkungan sekitar itu. Itu saya kesulitan gitu, terus terang. Apalagi kalau kadang anak saya sampai ngomong tentang SBY, tentang menteri-menterinya, tentang korupsi, macam-macam gitu loh. Saya tuh pusing gitu loh. Gimana ini ya caranya? Ini Indonesia sudah salah kejadian gitu loh. Jangan mengambil contoh dari mereka-mereka itulah. Ya, Anda itu mau mimpin tahun besok itu ya Anda sendiri. Kalau saya panggil anak saya itu Anda. Karena saya saja karena anak itu punya potensi yang besar dan punya potensi dewasa itu loh. Karena kritis sekali itu. Namanya Hafiz anak saya itu. Kemudian gini loh, mengapa sampai salah kejadian? Ya berarti kan abah juga ikut salah. Karena kan dulu jadi ya saya astagfirullahaladzim, ya saya mohon ampun pada anak saya karena mohon maaf sama sekali itu dan prihatin sekali. Masya Allah, nanti besok-besoknya gimana keadaannya kalau sampai seperti ini ya, mohon ibu sebagai praktisi pendidikan contoh yang harus ngerti ya. Matur nuwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tau aku tak takon sih, wis tau takon karo anake purung. Nek menurut kowe piye? Nek ora ngono kuwi. Ya nek menurut Anda bagaimana? Oke, ya wis silakan yang sebelahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera. Buat nama saya Zika. Yang saya mau tanyakan di sini soal pendidikan, terutama
gold period tadi, periode emas dari usia 0 sampai 8 tahun ya. Di sini kalau saya mengamati rata-rata pendidikan dini itu mereka mohon maaf untuk rata-rata guru di sekolah itu kurang begitu memahami bakat dari anak itu sendiri, minat, bakatnya dia itu seperti apa, kemudian minat dia itu seperti apa, itu jarang dipahami. Kemudian bakat, minat, juga karakter. Yang saya lihat anak itu seusia itu masa-masanya mereka mengembangkan apa yang mereka potensi apa yang mereka miliki. Tapi pada kenyataannya seakan-akan mereka itu dieksploitasi, mereka itu ditekan, dan masa kanak-kanak mereka itu hilang dengan kurikulum yang ada. Padahal seorang anak itu pun memiliki hak dari seorang anak itu, entah kasih sayang, entah perlindungan dan lain sebagainya. Di situ yang sekiranya yang mau saya tanyakan, bagaimana solusinya atas kasus itu. Dan bagi saya yang namanya seorang guru itu tidak harus di sekolahan, karena dimanapun dia berada, ketika dia mendapatkan sesuatu yang baru, itulah guru bagi dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama ibu guru juga. Jadi kalau saya nggak pernah, kalau nggak salah baca itu ada istilahnya TK akademik dan TK. Nama. Takkan orang ngerti jenenge ya. Fajar. Ya. Jadi ada TK akademik dan TK non akademik. TK akademik itu yang sudah TK wis diajari A B C D dan sebagainya, jadi 5 tahun tuh mesti somoco gitu. Dan ada TK non akademik yang sifatnya bermain dan sebagainya. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa ketika SD, anak yang dari TK akademik dan anak dari TK non akademik itu tidak ada bedanya. Bahkan mungkin sedikit lebih unggul yang TK non akademik. Ini tentu menjadi pertanyaan. Lalu sebetulnya kenapa kita tergesa-gesa? Saya khawatir anak saya yang sedang di TK itu sudah diajari membaca, ini itu ada something missing gitu, ada sesuatu yang mereka hilang ketika mereka sudah dikasih kayak gitu. Mungkin saya salah, tapi mungkin gurunya jelas berniat baik, tapi cuma karena latah segalanya di sini ngajari baca, sendiri baca, dan bahkan masuk SD pun itu ada tes membaca. Kalau nggak masuk suatu SD favorit, ketika SD nggak bisa membaca itu nggak diterima masuk SD dulu. Ini gimana sih, kan masuk SD itu tujuannya belajar membaca. Dan itu sampai seperti itu nih, saya kira kadang kita melangkah terlalu jauh hanya karena kita mampu, bukan karena perenungan yang dalam dan sebagainya. Itu gimana solusinya ini? Apakah betul, sebab katakanlah yang tidak TK pun ya jadi orang-orang yang baik dan pintar katakanlah, dan tidak artinya TK akademik dan TK non akademik ini mungkin isu yang harus direnungkan dengan benar, dengan baik di masa mendatang. Kemudian saya punya pertanyaan untuk Cak Nun juga. Cak Nun sering mengungkapkan mengangkat filosofi peradaban Jawa gitu ya, tentang dengan segala macamnya lah. Tapi saya pikir transmisi peradaban dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah alat transmisinya adalah bahasa. Nah, concern saya adalah saya orang Jawa, istri saya orang Jawa, saya tinggal di Jawa, anak saya tidak bisa berbahasa Jawa. Ya saat ini, jadi saya pikir satu generasi lagi bahasa Jawa akan hilang, tapi saya salah ternyata. Generasi sekarang sudah hilang bahasa Jawa. Ini concern saya.
dalam satu generasi itu kan akan punah. Saya bahasa Jawa kromo aja udah nggak bisa, misalnya kasar. Bapak saya masih bisa bahasa kromo gitu ya. Kadang saya diskusi dengan istri saya, ya sebenarnya nggak bisa bahasa Jawa juga nggak apa-apa sih, yang penting sholat, jadi wong apik, ya santai aja lah, yang penting masuk surga gitu. Tapi jadi orang baik gitu ya, nggak bisa bahasa Jawa nggak apa-apa. Tapi saya pikir eman-eman juga kalau sampai bahasa Jawa ini hilang, sebab banyak aksentuasi ungkapan-ungkapan nilai-nilai Islam yang termuat dalam peradaban bahasa Jawa yang tidak dalam bahasa lain. Terlebih lagi kalau saya bersikap cuek terhadap ini, saya khawatir ini berarti saya menyerah kepada kekejaman dan dominasi postmodernisme, dominasinya. Jadi pendapat Cak Nur dan dalam hal ini tentang bahasa Jawa yang punah, semoga tidak. Tapi kalau mau secara realistis, saya melihat anak saya dan teman-temannya itu seperti itu. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih satu lagi ya? Udah enggak? Oke, wes segitu 5 ya, Kak Siti karena iki cedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis anak dong. Alhamdulillah. Saya Diki dari Purbalingga. Ini bertanya untuk Ibu Wahya ya, sebagai kebetulan saya pernah membaca resensi tentang Sanggar Anak Alam dan sebenarnya Nama-nama Diki dan Ibu kan menyebutkan bahwa tadi kurikulumnya itu sangat berbeda dengan kurikulum yang sudah diberikan dari pemerintah pusat, dan yang otomatis pemerintah juga apakah yang ingin saya tanyakan, apakah ada sedikit kendala dari pemerintah dengan sekolah SD yang Ibu kelola, dan untuk melanjutkan ke jenjang SMP itu bagaimana? Karena kan ijazahnya itu sendiri kan berbeda dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penyelenggaraannya itu sudah disesuaikan oleh otonomi sekolah itu sendiri. Dan itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sementara ini karena kita juga ada banyak tamu, ini nanti saya pikir juga bisa bergabung dalam tema yang malam ini coba kita gali bersama. Ada 6 pertanyaan ya. Yang pertama ini nanti untuk Bu Wahya dan Mbak In, juga teman-teman yang lain kalau ada apa bedanya tugas guru dan apa bedanya sih guru dan orang tua murid. Terus yang nomor 2 ini untuk Cak Nun, ini yang 4 pertanyaan tadi. Yang ketiga ini yang masih Bu Wahya dan Mbak In, ini keteladanan, contoh nyata seperti apa. Terus yang keempat ini ada fase-fase umur emas, ini guru sementara problematikanya dia mengamati ada banyak guru yang tidak menangkap minat atau minat maupun potensi dari anak itu seperti apa solusinya. Terus ini apa sih bedanya TK akademik dan TK non akademik? Ngono meneh, TK ada akademik plus TK akademik bertaraf internasional ki ono ngerti bener. Juga ada pertanyaan khusus untuk Cak Nun berkaitan pada peradaban Jawa tadi tentang bagaimana urusan bahasa terhadap perkembangan manusia atau terhadap mungkin juga terhadap kehidupan. Terus yang keenam ini menyangkut soal kurikulum yang terutama di Salam ini kok berbeda dengan kurikulum nasional. Kira-kira ada kendalanya apa enggak? Silakan Bu Wahya dulu atau Mbak? Silakan Bu Wahya dulu. Terima kasih. Tadi yang pertama, apa bedanya guru dengan orang tua murid? Nah, ini kita kembali lagi melihat sejarah
sebetulnya sekolah itu sendiri kan sebetulnya apa, itu dari bahasa yang kalau diterjemahkan itu kalau ada waktu luang gitu ya. Nah jadi pada prinsipnya di awal pendidikan itu memang orang tua yang berperan seperti itu. Nah tetapi di dalam perkembangan sejarah dan juga mungkin ada kepentingan secara politis, kemudian ini sekolah dijadikan lembaga yang begitu kuat mengakar. Bahkan sekarang di depan tadi saya sudah katakan, sampai orang tua itu kehilangan hak asuh atau kepercayaan diri untuk mengasuh anaknya. Sampai nilai-nilai itu pun diserahkan kepada lembaga seperti itu. Nah ini yang justru harus kita cermati bersama gitu. Jadi bagaimana, dan sekarang juga sudah mulai banyak orang memilih homeschooling sekalipun masih dalam kerangka mencari ijazah. Tapi kalau kita mau kembali lagi, pendidikan itu sebetulnya apa sih? Kan tadi memanusiakan manusia. Nah apakah dengan jenjang-jenjang yang tadi misalnya SD, SMP, SMA itu semuanya adalah memanusiakan manusia? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Justru saya kembalikan lagi, dan sebetulnya guru ini dibutuhkan apabila memang orang tua sudah tidak mampu gitu. Nah kemudian oke lah, ada beberapa yang memang harus mengguru gitu, harus di, makanya dulu ada pesantren seperti itu juga ya, ada nyantrik kemana gitu ya, jadi ada istilahnya mengguru seperti itu. Nah tetapi dalam perjalanannya memang sekarang pun guru itu sendiri sudah dikebiri lagi. Taruhlah sekarang dengan adanya UAN, siapa sebetulnya yang mengawal proses pendidikan yang ada di sekolah? Taruhlah SD itu 6 tahun. Siapa sesungguhnya yang tahu anak ini mampu atau tidak? Siapa sebetulnya? Guru kan mestinya. Tetapi siapa yang menentukan lulus dan tidaknya? Itu hanya dalam waktu 3 hari, dan itu kebijakan itu sangat kuat. Dan kenapa kita nggak berani melawan itu? Nah jadi, kenapa prosesnya 6 tahun ini hilang hanya karena waktu 3 hari gitu. Kemudian SMP juga seperti itu, proses yang 3 tahun. Kemudian SMA yang proses 3 tahun itu hilang karena guru tidak punya hak untuk menentukan lulus dan tidaknya. Nah ini sudah melanggar hak menurut saya. Itu yang pertama. Kemudian tadi bagaimana sih dengan keteladanan? Oke, keteladanan memang itu diperlukan. Tetapi tadi di awal saya mengatakan bahwa sebetulnya anak adalah maha guru bagi dirinya. Artinya apa? Artinya anak juga punya kemampuan kritis. Anak ini bukan bejana kosong. Jadi dia juga punya sesuatu yang mesti dikembangkan. Orang tua, guru juga boleh salah. Salah satu kenapa anak saya dulu keluar, karena dia selalu mengatakan, emang guru nggak boleh salah. Nah kalau mengkritik guru katanya dibilang kurang ajar. Nah karena gurunya harus benar terus gitu. Ya kita kan manusia, kita juga punya punya kelemahan, kita bisa salah. Tetapi yang justru kita harus legowo, kita mengakui kalau kita memang salah. Kalau kita memang tidak tahu, ya ayo kita mencari tahu bareng-bareng seperti itu. Nah jadi keteladanan itu memang perlu, tetapi itu tidak mutlak karena di dalam anak itu sendiri juga ini bukan bejana kosong yang harus diisi karena kita menganggap bahwa anak tidak tahu apa-apa. Nah anak adalah maha guru bagi dirinya. Dia bisa mengkritik, dia bisa melihat sesuatu yang kalau misalnya tidak baik ya nggak apa-apa. Tapi apakah orang dewasa yang di sekitarnya memberi kesempatan anak itu tahu yang benar dan yang salah? Apakah guru atau orang tua juga legowo kalau kita dianggap salah? Saya masih ingat betul waktu itu suami saya punya 2 kantor, dan yang satu itu nyaman gitu ya. Jadi kalau anak saya itu biasanya kalau dia pamit yang ke kantor yang satunya dia pasti ikut. Nah kemudian anak saya tanya, Pak, Bapak arep neng di? Dia lama sekali gitu nggak jawab. Aku tuh tahu Bapak itu sedang berpikir untuk bohong. Aku kira arep melu kok. Gitu. Nah terus saya tanya, kok kamu bisa punya kesimpulan? Ya soalnya Bapak suwi kok sing jawab. Mesti arep mikirnya, waduh aku nek arep neng kantor itu kok kayak dhek melu gitu ya. Nah jadi sampai seperti itu, dan akhirnya kamu juga iya juga sih gitu ya. Nah
Jadi anak punya kepekaan juga, dan itu ya kita juga harus lilo legowo gitu. Kalau kita memang salah ya kita mengakui. Itu kemudian masa emas. Nah itu yang tadi saya mengatakan bahwa ini salah kaprah gitu ya, karena yang tadi masa Wirogo itu justru di Indonesia jadi masa Wiromo. Karena apa? Karena anak ini kan gampang sekali diatur. Ya dia suruh duduk manis, suruh pakai baju yang seragam, yang ada dasinya, ada yang pakai sepatu. Nah padahal kan ini sudah mengingkari sebetulnya. Kalau kita mau mengatakan bahwa masa Wirogo berarti ya dia harus bisa bebas gitu. Bagaimana dengan sepatu pantofel yang harus dipakai dari pagi sampai sore? Bagaimana dengan baju yang harus pakai rompi, pakai dasi, itu dia harus bermain bebas. Nah ini, dan kemudian juga guru sibuk karena memang ada kurikulum yang mendesain bahwa ada RPP gitu ya. Jadi apa itu? Rencana program belajar ya, karena saya nggak hafal itu singkatannya seperti itu. Jadi guru akhirnya sibuk membuat rencana-rencana itu. Nah kami yang sekarang ini, yang kritik kami, dan kami mencoba, sekalipun ini belum sempurna, karena bagaimanapun gurunya ini juga produk-produk sekolah yang sudah mainstream seperti itu, yang tadi menganggap bejana kosong tadi. Nah kami mencoba bahwa guru itu mengamati. Nah istilah ininya katanya ada proyek work seperti itu ya. Jadi anak itu yang saat ini sedang dia minati apa? Nah biasanya itu dari pengamatan, kalau yang diminati itu pasti anak akan membicarakan itu. Obrolannya itu pasti yang dia senangi. Sama seperti kita orang dewasa, kalau kita lagi senang sesuatu, kita pasti ngomongnya tentang itu terus. Nah ini kecermatan guru mengamati apa sih sebetulnya yang sekarang sedang dibicarakan oleh anak-anak. Nah itu yang kita masuk menjadi pembelajaran bersama. Nah kemudian itu yang individu, tapi kemudian juga ada kelompok. Biasanya masing-masing anak itu kemudian, oh yang senang ini beberapa anak, yang kemudian senang ini beberapa anak gitu ya. Nah itu kita kelompokkan. Dan guru yang tadi saya mengatakan bahwa tot wuri itu di situ perannya. Jadi bagaimana kita mendengarkan. Jadi guru harus punya kesempatan atau punya kerelaan untuk mendengarkan, kemudian untuk mengamati. Nah setelah itu memberi penguatan. Oke, apa yang tadi dibicarakan, yuk kita realisasikan bersama-sama. Nah jadi itu, jadi kemudian tugasnya guru merekam proses. Nah kemudian ini istilahnya kalau guru udah merekam proses, kemudian dianalisa, direfleksikan kembali, kemudian dilakukan kembali. Nah tugasnya itu, jadi bukan wah hari ini nanti ada menghafalkan tadi yang A, E, U, E, O, babi, bu, bebo seperti itu. Nah kemudian ada hal yang sangat, karena ini sebetulnya tadi saya sudah ngobrol sama Cak Nun, ini kolonial itu sudah begitu masuk merasuki kita semua, dan segala sesuatu sampai membaca itu pun itu kita maknai bahwa membaca itu juga A, E, U, E, O, babi, bu, bebo. Padahal sebetulnya membaca itu bisa membaca situasi, membaca moco kahanan gitu ya. Bayi, anak itu sangat peka. Kalau orang tuanya lagi gundah hatinya, pasti bocah kuwi rewel. Atau misalnya mau ada sesuatu, anak ini jadi tidak nyaman. Nah tapi ini dimatikan gitu. Hal-hal seperti itu, karena orang juga tidak percaya bahwa anak itu bisa belajar baca dari gambar. Kami barusan dapat hadiah dari pemerintah, buku gambar yang ini hardcover dan bagus, tapi tadi saya lupa membawa. Nah itu settingannya Jogja. Jadi ini buku yang ditujukan untuk PAUD. Settingannya Jogja. Nah kemudian di dalam cerita itu ada gambar, oh dia akan berkunjung ke tempat saudaranya naik andong. Tapi anehnya ini settingannya Jogja. Nah andongnya itu bukan andong yang ala Jogja. Kemudian kusirnya yang pakai surban, pakai jubah. Apa ada Jogja yang kusirnya pakai seperti itu? Nah kemudian juga anak-anak ini kusirnya di pakai puskesmas. Nah kemudian anak itu juga itu kejadian dalam satu hari itu ya. Itu naik andong dari
rumah naik andong itu bajunya bisa berbeda. Kemudian turun dari andong bajunya ganti lagi. Kemudian dari turun andong masuk ke rumah saudaranya itu bajunya sudah ganti lagi. Nah anak-anak bilang, Bu ini buku sulapan. Nah karena PAUD kan belum bisa baca. Nah ini yang kadang-kadang karena kita terlalu mendewakan bahwa membaca A, I, U, E, O itu jauh lebih penting dari membaca gambar. Nah ini bagaimana kekritisannya? Babi Bu Bebo artinya apa? Ini kata-kata yang tidak bermakna gitu. Nah padahal kan kita membaca mestinya kita bisa memaknai apa. Nah ini dari kecil kita sudah investasi tentang kebohongan-kebohongan, kemudian tentang hafalan-hafalan. Ya kalau sekarang jadi pemimpin yang isinya menghafalan, mengatakan sesuatu yang dia sesungguhnya tidak tahu, yaitu sebetulnya produk dari sekolah yang seperti itu. Seperti itu. Nah jadi sekalipun belum sempurna kami mencoba proses itu, dan ini selalu tarik ulur dengan orang tua, dengan guru. Nah karena kok seperti ini. Nah tapi sekarang lama-lama orang tua juga paham. Oleh karena itu kami memang kecil nggak apa-apa, karena sekolah kami juga kami batasi, satu kelas hanya 15 anak. Karena kami menganggap bahwa setiap guru harus tahu proses masing-masing anak. Bagaimana membayangkan kalau satu kelas isinya 30. Nah, jadi kami satu kelas itu dengan 2 atau 3 fasilitator memfasilitasi 15 anak. Nah itu kami batasi. Dan kami juga tidak pernah mengumumkan kami menerima murid dari tidak. Karena yang harus diseleksi itu orang tuanya. Kalau murid sih pasti senang, karena tempat saya itu yang paling susah adalah pulang sekolah. Jadi sekolah itu sebenarnya jam 11 sudah pulang, tapi bisa jam 4, bisa jam 6 baru pulang. Jadi orang tuanya juga harus datang ke rumah gitu. Nah, karena mereka sudah menemukan kenyamanan apa seperti itu. Nah, yang kita seleksi dari awal adalah orang tua. Karena model pembelajaran yang seperti ini tanpa didukung oleh orang tua, habislah sudah. Karena kan itu tadi masih harus hafal matematika, bahasa Indonesia, yang apa yang itu semua kami tidak lakukan. Nah kemudian yang terakhir kurikulum. Nah bagaimana dengan kurikulum? Ya kita misalnya mau mengikuti kurikulum nasional, sehingga harus diikuti yang mana? Karena kurikulum sendiri berganti-ganti terus seperti itu. Nah kami lebih menganut pada proses. Jadi pembelajaran kami memang ada perspektif bahwa kita konsentrasi ada di pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah ini di dalam proses itu ini harus nampak. Kenapa saya memilih itu? Karena pangan ini sudah merupakan masalah yang sangat krusial gitu ya, karena sudah dipolitisir gitu. Kita ini negara agraris, tapi kebutuhan pangan kita hampir semua bertumpu pada impor. Belum kita bicara makanan sehat. Tapi justru yang muncul adalah program cuci tangan pakai sabun. Tapi bukan apa yang masuk ke dalam tubuh. Tetangga saya petani-petani itu kalau misalnya dikirim makan ya cucinya di kalen kemudian dilap kayak gini, itu juga tidak mati muda gitu ya. Matinya juga sudah tua gitu. Nah, jadi bukan masalah cuci tangannya gitu, tapi bagaimana asupan yang masuk. Dan beberapa ini tetangga saya barusan ini meninggal karena keracunan tempura dari masih TK. Nah yang seperti ini malah lewat gitu. MSG, kemudian pengawet, dan waktu mau lebaran itu TV menyiarkan 60% makanan di Indonesia tidak layak konsumsi. Tapi 60% itu apa aja? Tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Kemudian susu formula terkontaminasi bakteri. Tapi ya sudah dilepas gitu aja, kemudian masyarakat dibiarkan bingung, dibiarkan ini kan tidak bisa menjawab. Ya oleh karena itu kita harus memilih gitu loh, bahwa pangan adalah masalah yang strategis yang harus kita. Sekarang di sekolah kami sudah kampanye anti terigu, karena kita punya umbi-umbian, kita punya ketela, punya garut, punya ya. Kenapa? Karena terigu impor, bisa kita lari ke sana. Sementara kita punya timpul, punya garut, punya ganyong, punya ketela, mungkin udah nggak ada yang kenal lagi seperti itu. Dan ini bisa sebagai suplemen untuk menggantikan terigu. Nah ini sampai yang seperti itu. Nah kemudian memang kita
agak ada kendala untuk perizinan. Kami tidak bisa masuk sekolah formal. Tapi kami, karena orang tua sudah sepakat, karena kalau sekolah formal yang pertama, syarat pertama itu gurunya harus lulusan PGSD. Sementara kami nggak punya yang lulusan PGSD itu. Kalau kurikulum katanya mereka masih bisa masuk. Ini sebetulnya dengan belajar pangan, belajar apa juga sudah di situ ada matematika, ada IPA, ada apa, mereka bisa mengerti katanya. Nah, kami legalitasnya memang sekolah non formal. Jadi nanti ujiannya ujian kesetaraan. Bagi kami nggak masalah. Nah, yang penting ini ada legalitasnya. Kemudian kalau mau melanjutkan kemana, itu nggak masalah. Jadi dengan paket A, paket B, paket C itu bisa. Dan mohon doa restunya juga. Ini ke depan kami juga akan menyelenggarakan SMP, SMA. Ya mungkin itu. Dan ada satu tadi yang bahasa Jawa tadi. Saya kemarin barusan ngobrol juga. Yang sekarang kan ada di Jogja ini ada komunitas yang eko-efisiensi. Nah, kita kan senang banget kalau pakai istilah-istilah yang kebarat-baratan gitu ya. Terus kemudian green opo ini yang. Nah ternyata kita punya istilah Jawa dan itu sudah sangat arif gitu ya. Ternyata gemi nastiti ngati-hati itu artinya itu kan di eko-efisiensi gitu. Nah kemudian yang global warming ini kita punya program yang namanya Memayu Hayuling Bawono. Nah, jadi Bawono itu sudah ayu. Sekarang tinggal memayu aja, membuat ayu saja gitu. Nah, tapi kan kita senang global warming terus apa gitu. Nah kita punya istilah-istilah yang itu dan sangat kaya. Sebenarnya dengan kita belajar bahasa kita jadi bisa memaknai itu. Terima kasih. Enggak. Jangan langsung Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Wahya, meskipun mungkin nanti yang saya jelaskan bisa jadi berbeda dengan Mbak Wahya karena memang kita berlatar belakang yang berbeda. Mbak Wahya sudah ada SD-nya, mungkin saya lebih pada TK dan PAUD ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan apa beda guru dan orang tua. Menurut saya ya sama-sama mendidik anak gitu ya. Cuma yang berbeda ya kalau guru yang dididik anaknya dan anak orang lain. Kalau orang tua ya yang didik anaknya sendiri. Kalau guru menurut saya itu panggilan jiwa. Tidak semua orang bisa jadi guru. Itu yang pertama yang pasti mungkin berbeda. Tidak semua orang tua bisa jadi guru di dalam sekolah, di dalam suatu sekolah. Saya selalu bilang kepada teman-teman yang misalnya ada yang daftar ke sini, guru ini panggilan jiwa. Memang kepingin jadi guru, kepingin bimbing anak-anak di sini, apa kepingin nyari uang? Kalau nyari uang tidak di sini tempatnya. Karena seberapapun buat sampai misalnya pegawai negeri sampai berapa apa itu tingkatannya itu ya tetap bayarannya ya cuma berapa. Tapi kalau cari uang, honor, dodolan apa silakan. Jadi kalau saya selalu teman-teman yang masuk ke sini niatan pertama kamu kepingin mengabdi sebagai guru, bimbing anak-anak atau mencari uang. Kalau mencari uang, mohon maaf di sini bukan tempatnya. Seberapapun yang kami kasih pasti tidak akan cukup seperti itu. Tapi kalau niatnya adalah memang benar-benar membimbing anak-anak, sekecil apapun yang kita berikan oleh yayasan kepada guru, insya Allah menjadi rezeki yang barokah. Dan alhamdulillah itu bisa kita lalui dan saya melihat guru-guru juga nggak ada yang ngeluh utangnya oke, insya Allah ya tidak ada. Mungkin yang dodolan terus sih malah utangnya oke, tapi yang guru gajinya cuma kecil sekali, tapi alhamdulillah tidak menjadi kendala karena itu tadi rezekinya benar-benar barokah dan Allah selalu mengawal rezeki yang diterima oleh guru-guru semua. Gitu. Nah kalau orang tua karena sudah tidak digaji ya Bu ya, orang tua itu tidak digaji. Kalau yang istri mandate maksudnya jadi ibu rumah tangga pasti digaji oleh suaminya, berapapun pasti kurang. Berapapun pasti kurang karena di situ tidak ada nilai-nilai seperti yang ditenapkan oleh guru seperti itu. Tapi mudah-mudahan kami selalu berharap, juga saya selalu bilang kepada orang tua, kalaupun tidak jadi guru, jadilah guru di dalam rumah kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau
bedanya guru dan orang tua seperti itu, dan insya Allah sama-sama dapat pahalanya. Karena sebenarnya kalau saya sama guru-guru nggak usah lah kita terserah Allah mau ngasih pahala apa tidak, yang penting Allah selalu ada di dekat kita, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada anggapan guru tidak memahami bakat, minat dan bakat anak. Menurut saya juga jangan disamaratakan, tidak semua guru. Ya, tidak semua guru. Ada guru yang sangat tahu betul minat dan bakat anak. Ada sekolah yang betul-betul memahami betul bakat minat anak diarahkan di mana dan sebagainya. Kadang sekolah itu punya kendala dengan orang tua. Sekali lagi itu kendala dengan orang tua. Satu hal, ada orang tua yang masuk ke sini ya, ketika itu alhamdulillah satu tujuannya dan melu drum band. Masya Allah Bu, masa ada teman sekolah 2 tahun kok pengen melu drum band. Nanti kalau anaknya nggak mau ikut, ibu jangan menyesal ya, saya bilang gitu. Tapi kalau misalnya sudah yakin sekolah di sini, monggo, bener. Karena kita di kelompok A tidak ada drum band Bu, kita di kelompok B baru mulai. Drum band itu berdasar pertama minat, yang kedua bakat, yang ketiga kalau udah minat dapat, bakat dapat, baru dia serius apa tidak. Kalau tiga-tiganya dapat pasti oke. Dia minat sudah enggak, bakat enggak. Yang berminat orang tuanya. Wah, itu kita jadi perang Bu sama orang tua. Maka selalu saya bilang, misalnya sudah minat kena, bakat kena, lagi orang tuanya menuntut. Kalau bisa juara 1 Bu, Masya Allah, kasihan sekali, hidup sekali anak-anak suruh juara, woi. Jadi selalu kami bilang ke orang tua, setiap ajaran baru, seminggu pertama kita bikin kesepakatan. Di sini ada kegiatan macam-macam begini. Tapi tidak dalam rangka selektif, bukan tidak dalam rangka kejuaraan, tapi benar-benar dalam rangka rekreatif. Jadi kreatif tapi menyenangkan, seperti itu. Jadi itu yang selalu kami bilang ke orang tua. Jangan sampai anak-anak dibebani oleh harus juara, dan pintar ngaji, pintar nulis dan lain sebagainya. Karena di sini saya tidak ada sistem menghafal. Ngaji itu ya setiap hari, kita itu dari jam 8 sampai jam 9 acara memang cuma mengaji, berdoa, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca Asmaul Husna dan lain sebagainya, tanpa kita memaksakan anak-anak sambil bermain Bu. Anak-anak sambil main puzzle, main apa, tapi gurunya ikut ngaji yuk sambil baca surat Al-Ikhlas. Kalau pelit grup ya ayo baca apa yang masih sederhana, sampai nanti begitu lulus kita sampai terkaget-kaget juga orang tuanya, tiba-tiba dia sudah hafal 99 asma Allah misalnya begitu. Jadi tanpa kita memaksakan kehendak kepada anak-anak. Insya Allah meskipun banyak guru yang tidak mau melihat minat dan bakat, tapi banyak juga guru yang tetap memperhatikan itu. Jadi insya Allah, maka kalau memilih sekolah anak, pilihlah yang kira-kira memang gimana, seperti itu kan tetap bisa dilihat. Jadi gurunya tetap bisa dilihat. Kalau perlu bertemu dulu dengan kepala sekolahnya, tanya visi misinya dan lain sebagainya. Kalau sudah match baru daftar, jangan mergo drum bandnya, mergo ikinewa, mergo gedungnya bagus, jangan mergo Pak MK misalnya, nanti jangan kecewa sendiri kalau ternyata tidak didapat. Aku pinginnya mulai kalau metu dari kiai kok jebul ora iso misalnya gitu kan, jangan nanti kecewa sendiri. Jadi niat menyekolahkan tuh benar-benar ya karena anak-anak memang butuh sosialisasi gitu ya. Terus begini, mungkin bedanya dengan salam. Jadi kalau salam kan melibatkan orang tua secara langsung ya, secara langsung. Kalau kita tidak bisa memilih orang tua yang sekolah di sini karena kita full day, memang kebutuhan orang tua yang meninggalkan anaknya dari pagi sampai sore masih lumayan dititipkan daripada di rumah nggak lulus gitu ya, masih lumayan dititipkan. Maka kita menerima amanah itu dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menggantikan posisi orang tua, bapak ibunya ketika bapak ibunya harus bekerja seperti itu, karena memang tidak ada ribuan orang yang bekerja dan harus meninggalkan anaknya. Menurut saya banyak sekali orang tua muda terutama yang kebingungan karena meninggalkan anaknya di rumah sama pembantu, itu merasa tidak nyaman, maka dia butuh lembaga yang bisa dititipi dengan aman dan nyaman. Menurut saya begitu. Maka memang tetap dibutuhkan seperti ini. Itu pertama, alasan pertama menurut saya. Yang kedua, ada banyak orang tua itu misalnya milih, kenapa milih TKIT? Alhamdulillah ya biar ada
penanaman agama sejak kecil. Karena memang banyak orang tua itu yang tidak bisa mengaji, Bu. Pak, banyak sekali orang tua yang tidak bisa sholat. Itu kenyataan. Maka masih lumayan dia punya kesadaran menyekolahkan anaknya untuk diajari sholat, seperti itu. Nanti secara tidak langsung anaknya ngajari orang tuanya untuk sholat. Itu banyak sekali terjadi di sini. Tadi orang tuanya nggak pernah sholat. Bapak aku kira tahu sholat, Bu, mbok maghrib barang mau tahu sholat, dia bijak sholat oleh yang sesuk yo nek aku wis apal. Nanti sekian bulan kemudian dia laporan, saiki bapakku wis iso ngimami lho, Bu. Alhamdulillah. Seperti itu. Itu jadi itu juga menjadi alasan. Jadi orang tua memang punya kesadaran bahwa dia tidak bisa secara ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum untuk mendidik anaknya, maka dia butuh bantuan orang lain. Orang lain adalah lembaga yang dipilih oleh orang tua tersebut. Nah, posisi kita di situ. Jadi seperti itu. Itu, Bu. Terus yang terakhir ya, TK akademik dan TK non akademik. Sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada TK akademik dan TK non akademik. Jadi kalau ada TK yang mengajarkan baca tulis, itu memang tidak ada di dalam kurikulum. Kalau ada yang mengajarkan, itu karena tuntutan orang tua lagi. Tuntutan orang tua nek metu ya pokoknya pinter maca tulis. Lah tinggal pinter-pinternya guru di masing-masing lembaga punya kiat tersendiri, Bu, mengajarkan anak didiknya membaca. Kalau di tempat kami memang kita tidak mengajarkan membaca mendet A, I, U, E, O sama sekali tidak, tapi kita mengajarkan membaca, latihan membaca dan menulis dengan cara bermain. Anak-anak nggak tahu tiba-tiba ternyata bisa membaca apel, bisa membaca buku dengan dia bermain kartu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Banyak memang TK yang mengajarkan anak-anak membaca. Kalau perlu nanti jam 10 pulang les, ada les. Saya tidak ada seperti itu. Terus orang tua itu minta PR. Ada orang tua yang minta PR, Bu. Orang tua minta PR dan itu tidak boleh. Kalau di TK itu menurut saya nggak ada TK kayak PR. Kalau orang tua minta tak paksa, itu saya bilang Bu Guru, bilang aja PR suruh ngitung sendoknya di rumah. Yes. Terus besok lagi suruh apa, Bu? Suruh nulis nama kakaknya. Nggak usah banyak-banyak, nama ibunya. Atau membantu orang tua mencuci piring, seperti itu. Jadi PR-nya itu bukan jenuh gitu, karena banyak orang tua yang salah kaprah ketika lawang di sini dari pagi sampai sore ya, Bu. Mereka itu ya wis koyo nang omahe dhewe, ada tidur siang, ada mandi, ada dan lain sebagainya lah. Sampai rumah itu ya wis kesel, kudune kan sudah bercengkrama dengan ibunya. Ternyata harus duduk manis mengerjakan tugas karena nggak ada PR dari gurunya, dia nyari guru les. Jadi seperti itu. Jadi tidak cuma di sekolah, di rumah juga orang tua yang mengeksploitasi anak. Tapi insya Allah di sini tidak. Bukan promosi TKIT alhamdulillah, tapi TKIT alhamdulillah sudah sekian tahun tidak pernah memakai kursi. Kita itu cuma lesehan, Bu. Dan yang sini ruangannya cilik, nek ngau kursi ini suk-sukan. Zaman belum ada BCCT, zaman belum ada sekarang udah banyak kurikulum yang macam-macam yang mengharamkan kursi. Saya udah sekian tahun yang lalu udah nggak pakai kursi karena nggak muat kalau pakai kursi. Sak kelas itu anak-anak mesake nek duduk manis seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kurikulum terbaru TK harusnya ya, Bu, sudah tidak pakai kursi, kecuali yang wegah leng anak-anak, karena nek pakai kursi itu kan duduk tenang. Sebenarnya kalau nggak pakai kursi kan anak-anak rayu. Guru itu banyak yang males, Bu, memang terus terang ini guru memang banyak yang males. Wegah tamal melayu-melayu baik dan yang kursi, duduk di kursi seperti itu. Dan itu memang kesalahan guru. Maka sekali lagi, kalau mencari sekolah, lihat sekolahnya, bagaimana gurunya mengajar, bagaimana visi misinya, sekolahnya cocok nggak dengan hati kita semuanya. Kalau nggak cocok, nggak usah mengkritik, pokoknya nggak usah sekolah situ, gitu aja, Bu. Gitu. Kalau di alhamdulillah ya gitu. Wow, sekolah TK alhamdulillah, nggak usah sekolah sini, tidak apa-apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira selanjutnya bisa dilanjut saja, Cak Nur. Ini tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diuraikan Cak Nur, sekaligus mungkin bisa mengenalkan para tamu dan sebagainya. Mic yang